Assalamualaikum, namaku Aini. Usiaku sekarang 36 tahun. Aku seorang perempuan sederhana yang ditinggal di sebuah kota kecil. Statusku sekarang adalah janda. Aku sudah melewati banyak halaman dalam hidup. Aku memiliki 2 orang anak yang sangat aku cintai. Mereka adalah alasan aku terus beriwan. Hidupku dulu tidak seperti sekarang. Aku pernah merasakan hangatnya rumah tangga, tapi juga pahitnya dikhianati. Aku menikah di usia 24 tahun. Waktu itu aku merasa telah menemukan pria yang tepat. Dia tampak baik di awal, kata-katanya manis, sikapnya lembut. Aku percaya dia akan menjadi suami dan ayah yang terbaik. Kami membangun rumah tangga sederhana. Tahun pertama berjalan baik. Aku dikaruniai anak pertama, seorang putra. Kehadirannya membuatku bahagia. 3 tahun kemudian, anak keduaku lahir. Kali ini seorang putri yang cantik. Aku merasa lengkap sebagai seorang ibu. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan, aku mulai melihat perubahan pada suamiku. Dia mulai sering pulang larut malam, alasannya selalu tentang pekerjaan. Tapi aku mulai merasa ada yang disembunyikan. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Dia selalu menghindar. Aku mencoba percaya, tapi hatiku selalu gelisah. Hingga suatu hari, aku menemukan bukti perselingkuhannya. Rasanya seperti langit runtuh, dadaku sesat. Aku menangis semalaman. Tidak pernah aku membayangkan dia akan mengkhianati aku. Saat aku tanya, dia tidak menyangkal, justru dia berkata dia sudah tidak mencintaiku lagi. Dunia rasanya gelap, aku harus memikirkan anak-anakku. Mereka masih kecil, mereka butuh kasih sayang orang tua. Tapi pernikahan itu sudah rapuh, akhirnya kami bercerai. Saat itu aku merasa hancur, tapi aku tahu, aku harus bangkit. Aku menjadi ibu tunggal, semua tanggung jawab ada di pundakku. Aku mulai bekerja keras demi anak-anakku. Aku belajar mengatur keuangan sendiri. Aku membesarkan mereka tanpa bantuan suami. Tidak mudah, kadang aku lelah. Kadang aku menangis diam-diam. Tapi setiap kali melihat senyum anakku, aku kuat lagi. Tahun demi tahun berlalu, anak-anakku tumbuh sehat. Mereka pintar dan penyayang, aku bangga pada mereka. Meski aku sibuk mengurus keluarga, hatiku masih rindu akan cinta. Aku ingin memiliki pasangan yang benar-benar setia. Aku ingin punya teman hidup yang bisa menjadi pelindung. Bukan untuk menghidupi aku, tapi untuk saling menguatkan. Aku tidak mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin seseorang yang tulus. Seseorang yang bisa mencintai aku dan anak-anakku. Usia bukan masalah bagiku. Yang penting hatinya baik. Aku adalah perempuan yang gak apa adanya. Aku tidak suka berpura-pura. Aku menghargai kejujuran. Aku benci kebohongan. Pendalaman hidup menggairahkanku banyak halaman. Aku belajar untuk mandiri. Aku belajar untuk tidak mudah percaya. Tapi aku juga belajar memaafkan. Aku tidak ingin terus hidup dalam luka. Aku ingin membuka hati lagi. Banyak orang bilang aku masih cantik. Meski umurku 36, aku merawat diri dengan baik. Aku suka berpakaian rapi, aku suka wangi. Aku juga suka memasak. Masakan favoritku adalah sayur asam dan ikan goreng. Aku suka membuat kue untuk anak-anakku. Aku tipe perempuan rumahan, tapi sesekali aku suka jalan-jalan. Aku suka melihat pantai, mendengar suara ombak membuatku tenang. Aku suka hujan. Hujan mengingatkanku pada masa kecil.
Aku lahir di keluarga sederhana, ayahku seorang petani. Ibuku ibu rumah tangga, mereka mengajarkanku untuk selalu rendah hati. Mereka mengajarkanku untuk tidak mudah menyerah. Nilai-nilai itu aku pegang sampai sekarang. Aku ingin anak-anakku juga tumbuh dengan nilai yang sama. Aku selalu mengajarkan mereka sopan santun. Aku mengajarkan mereka untuk menghormati orang lain. Aku mengajarkan mereka untuk berdoa. Aku percaya Tuhan punya rencana indah untukku. Mungkin aku harus melewati badai dulu, tapi aku yakin akan ada pelangi. Kini aku membuka hati untuk cinta baru. Aku ingin menemukan seseorang yang setia. Aku ingin dia menerima aku apa adanya. Aku ingin dia mencintai anak-anakku seperti anaknya sendiri. Aku tidak mengejar harta, aku hanya butuh kasih sayang. Aku ingin bisa duduk berdua di teras rumah, mengobrol sambil minum teh. Aku ingin punya pasangan yang bisa menjadi sahabat. Aku ingin dia bisa menghiburku saat sedih. Dan aku akan melakukan halaman yang sama untuknya. Aku akan setia, aku akan menjaga perasaan pasangan. Aku akan beriwandu bersama, aku tidak takut memulai dari nol. Yang aku takutkan adalah dikhianati lagi. Karena itu, aku mencari pria yang serius. Bukan yang main-main, aku tidak ingin membuang waktu. Aku tidak mau anak-anakku terluka, mereka sudah cukup merasakan sakitnya perpisahan orang tua. Aku ingin mereka melihat contoh cinta yang sehat. Cinta yang penuh hormat, cinta yang saling mendukung. Aku tahu di luar sana masih ada pria baik. Mungkin sulit menemukannya, tapi aku percaya dia ada. Aku yakin Tuhan akan mempertemukan kami. Mungkin lewat pertemuan sederhana, mungkin lewat perkenalan teman. Atau mungkin secara tak terduga, yang penting aku siap membuka hati. Meski hatiku pernah hancur, aku tidak mau menutup diri. Aku tidak mau hidup sendirian selamanya. Aku ingin ada yang menemani masa tuaku. Aku ingin ada yang menggandeng tanganku. Aku ingin ada yang menatapku dengan cinta. Aku ingin ada yang berkata, aku di sini untukmu. Itu bukan halaman berlebihan. Setiap orang berhak dicintai. Termasuk aku. Aku tahu aku tidak sempurna. Tapi aku bisa mencintai dengan tulus, aku bisa menjadi pendengar yang baik. Aku bisa menjadi pasangan yang setia, aku bisa menjadi ibu yang penuh kasih. Dan aku akan menjadi istri yang menghormati suaminya. Semua itu sudah aku buktikan di masa lalu. Meski pernikahanku gagal, bukan berarti aku gagal mencintai. Justru aku semakin mengerti arti cinta. Cinta itu kesabaran, cinta itu pengorbanan. Cinta itu saling dipercaya, tanpa itu semua, hubungan akan hancur. Aku ingin mencoba lagi, aku siap belayar lagi. Aku siap memberikan hatiku lagi, tapi hanya pada orang yang tepat. Orang yang bisa menjadi rumah untukku, rumah tempat aku pulang tanpa takut. Rumah tempat aku merasa aman, rumah tempat tawa dan air mata diterima. Aku ingin seseorang yang dewasa bukan hanya dari usia, tapi juga pikirannya. Aku ingin dia bertanggung jawab, aku ingin dia punya visi masa depan. Aku ingin dia mencintai keluarganya, karena jika dia mencintai keluarganya, dia akan mencintaiku dengan baik. Aku siap berjalan berdua, menyelesaikan masalah bersama. Merayakan kebahagiaan bersama, menghadapi badai bersama. Aku ingin saling mendukung di dalam karir. Aku ingin saling membantu dalam rumah tangga. Aku tidak keberatan bekerja, aku tidak keberatan membantu suami mencari nafkah. Tapi aku juga ingin dia menghargai usahaku.
Aku ingin hubungan yang setara, aku ingin komunikasi yang jujur. Aku ingin saling mendengarkan. Aku ingin bisa tertawa bersama setiap hari. Aku ingin bisa saling memeluk saat dunia terasa berat. Aku ingin berdoa bersama setiap malam. Aku ingin membangun rumah yang penuh cinta. Aku percaya itu mungkin meski aku Yanda, aku masih layak dicintai. Status bukanlah penggalan untuk bahagia. Yang penting adalah hati. Aku ingin bertemu pria berhati bersih. Yang bisa menerima masa laluku, yang bisa mencintai masa depanku. Yang bisa merangkul anak-anakku, yang bisa menjadi ayah yang baik untuk mereka. Aku tidak akan memaksa, karena cinta sejati datang tanpa paksaan. Tapi aku akan berusaha membuka jalan. Aku akan mengenal orang baru. Aku akan belajar percaya lagi meski pelan-pelan. Aku tidak akan terburu-buru. Aku akan mendengarkan kata hatiku. Jika dia baik, aku akan mempertahankannya. Jika dia tidak tulus, aku akan pergi. Aku sudah cukup belajar dari masa lalu. Aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Aku ingin hubungan yang sehat, hubungan yang membangun, hubungan yang saling menguatkan. Aku percaya itu bisa terjadi. Aku percaya Tuhan akan memberi yang terbaik. Aku akan terus berdoa, aku akan terus berharap. Aku akan terus berusaha, aku akan terus merawat diri. Aku akan terus menjaga hati. Aku tidak mau menyerah. Karena aku tahu aku layak bahagia, aku layak dicintai. Aku layak memiliki rumah tangga yang harmonis. Dan aku yakin, suatu hari nanti aku akan menemukannya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok. Tapi waktunya akan tiba. Saat itu, aku akan bersyukur. Aku akan mencintainya sepenuh hati. Aku akan menjaganya seumur hidup. Karena aku tahu rasanya kehilangan, dan aku tidak ingin mendalaminya lagi. Untuk sekarang, aku akan tetap beriwan. Aku akan menjadi ibu terbaik untuk anak-anakku. Aku akan membesarkan mereka dengan cinta. Aku akan memberi contoh yang baik. Aku akan mengajarkan mereka arti kesetiaan. Aku akan mengajarkan mereka arti menghargai. Aku akan mengajarkan mereka arti keluarga. Karena aku percaya, keluarga adalah segalanya. Dan aku ingin membangun keluarga baru suatu hari nanti. Keluarga yang lebih kuat, keluarga yang lebih bahagia. Keluarga yang penuh cinta, dan untuk itu, aku menunggu pria yang tepat. Pria yang akan menjadi cinta terakhirku. Dan aku yakin, dia sedang di dalam perjalanan menemuiku.